Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ramdan dengan NIM 211009 akan mempresentasikan tentang artikel jurnal pemadatan tanah yang berjudul Evaluasi Pemadatan Tanah pada Proyek Pembangunan Gedung. Yang pertama, pendahuluan. Dalam bidang teknik sipil, kepadatan lapisan tanah di lapangan seringkali menjadi permasalahan. Tanah yang digunakan untuk bahan timbunan harus dipadatkan agar dapat meningkatkan daya dukung, mengurangi penurunan, dan inventarisasi. Kepadatan tanah di lapangan memerlukan evaluasi sebagai suatu jaminan kualitas pekerjaannya. Metode yang mudah dan sering digunakan untuk mengevaluasi pemadatan tanah lapangan adalah dengan nilai kepadatan relatif. Terdapat 3 kategori metode pengujian kepadatan tanah lapangan, yaitu metode pengukuran volume, metode pengukuran kekakuan, modulus, dan metode pengukuran elektrik massa jenis. Kadar air tanah. Salah satunya pengujian kepadatan tanah lapangan yang sering digunakan adalah metode kerucut pasir sandstone, yang merupakan salah satu alat metode pengukuran volume. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi kepadatan tanah lapangan pada proyek pembangunan gedung dengan metode kerucut pasir. Lalu ada metode pengujian kepadatan tanah lapangan dilakukan di lokasi proyek pembangunan gedung asrama mahasiswa, dorm, dan gedung pusat riset dan inovasi RIS Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Denah dan jumlah titik pengujian ditunjukkan pada gambar 2 dan 3. Masing-masing untuk dorm dan RIS, jumlah titik uji di dorm sebanyak 24 titik uji dengan 2 titik uji per zona yang terbagi seperti diperlihatkan pada denah. Sedangkan di RIS dilakukan 18 titik uji. Prosedur pengujian mengikuti standar ASTM Nasional 2015. Kepadatan tanah di laboratorium digunakan untuk menentukan padatan tanah maksimum sebagai nilai rujukan kepadatan. Prosedur pengujian faktor standar juga diatur dalam ASTM D698-12E2 ASTM Internasional 2012. Hasil penelitian uji pemadatan faktor standar contoh tanah timbunan dari proyek dorm dan RIS disajikan pada gambar 4. Berdasarkan kurva pemadatan tersebut diperoleh nilai Y gamma D max sebesar 18,3 kN dan WOPT sebesar 14% untuk contoh tanah timbunan di gedung dorm. Nilai kepadatan dan kadar air tanah di lapangan. Nilai kepadatan pada proyek dorm berkisar dari 13,2 kN sampai 16,4 kN dengan kadar air antara 15% hingga 31%. Sedangkan di lokasi RIS kepadatan lapangan berkisar dari 13,4 kN sampai 18,2 kN dan kadar air berkisar 6% sampai 25%. Evaluasi kepadatan relatif. Kepadatan relatif dihitung dengan persamaan dan hasil pada gambar 6. Nilai kepadatan relatif rata-rata di lokasi adalah 80% dan 82% dengan standar deviasi sebesar 8,69 dan 8,81. Persyaratan dalam spesifikasi teknik adalah pemadatan tanah lapangan harus memiliki nilai kepadatan relatif
minimal 90%. Dan berikut ini adalah gambar-gambar tentang kepadatan tanah. Dan lalu ada pembahasan. Kurva pemadatan laboratorium pada gambar 4 relatif datar. Untuk hal ini, Khalid and Rahmat menjelaskan bahwa upaya pemadatan tertentu, kurva pemadatan relatif lebih tinggi. Pada gambar 5 diketahui bahwa berat volume kering tanah lapangan berada di bawah kurva pemadatan tanah laboratorium. Dan yang terakhir adalah kesimpulan persyaratan yang ditentukan dalam spesifikasi teknik bahwa pemadatan tanah lapangan harus memiliki nilai kepadatan relatif minimal 90%. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dengan disimpulkan bahwa kepadatan relatif rata-rata di lokasi adalah 80% dengan standar deviasi sebesar 8,69 dan 8,81. Nilai berat volume kering tanah di lokasi DROM berkisar dari 13,2 sampai dengan 16,4 kN, sedangkan di lokasi RIC sebesar 13,4 sampai 18,2 kN. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.